Selamat datang teman-teman di video yang ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa soal yang saya harap kamu bisa gunakan untuk persiapan mengikuti Olimpiade Sains tahun ini. Nah, saya khususnya akan membahas soal-soal fisika saja. Pada video ini akan kita bahas 7 soal dan mari kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita bacakan soalnya. Amar tidak dapat membaca pada jarak normal di 25 cm. Saat melihat benda, dia bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter atau lebih. Agar dapat membaca atau melihat pada jarak baca normal, Amar perlu menggunakan kacamata dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, di sini pada dasarnya pernyataan-pernyataan ini terkait daya dan jarak fokus gitu ya. Lalu kita diminta mencari pernyataan yang benar adalah pernyataan yang mana gitu. Jadi tahu pernyataan yang mana yang benar dari keempat pernyataan ini. Nah, baik, mari langsung kita kerjakan saja. Kita coba gambarkan masalah si Amar. Jadi kalau si Amar misalnya akan membaca ya posisi matanya di sini. Lalu di sini adalah jarak baca normal SN. Dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat pada jarak terdekatnya dia, kita sebut sebagai PP, di 100 cm. Pada SN sama dengan 25 cm, dia tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu dia butuh kacamata. Yang mana kacamata ditempatkan ya seperti bagaimana menggunakan kacamata ya. Nah, pada gambar ini saya akan anggap dia berimpit dengan mata ya, walaupun jaraknya sangat uh, dekat atau seharusnya tidak nol gitu. Nah, tugas kacamata ini untuk apa? Untuk membuat suatu benda yang ada di SN ini akan memiliki bayangan di PP begitu. Jadi sebuah objek di SN akan memiliki bayangan di PP. Kemudian bayangan yang terbentuk di PP ini akan dilihat oleh mata begitu. Jadi bayangan di PP oleh kacamata saya tulis sebagai KM akan dilihat oleh mata. Nah, artinya apa? Mata kita melihat bayangan gitu ya. Kalau kita menggunakan kacamata, kita tidak melihat benda realnya, tapi kita melihat bayangan yang sudah dibentuk oleh kacamata pada jarak di mana kita bisa melihat, yaitu di titik terdekat mata kita di PP. Kalau kita mengalami rabun dekat seperti si Amar. Nah, dari sini saya harap kamu paham bahwa SN ini adalah S objek untuk kacamata atau jarak benda untuk kacamata dan PP ini adalah S bayangan S image untuk kacamata gitu. Lalu kita memiliki persamaan lensa. Saya pikir kamu masih ingat ya 1/f sama dengan 1 per jarak objek ditambah 1 per jarak bayangan. Nah, di sini kita sudah punya data ya. Jarak objek, jarak bayangan juga. Kita diminta mencari tahu daya dan jarak fokus. Nah, apa itu daya? Daya lensa. Daya lensa itu adalah 1/f. Nah, karena di sini satunya adalah dioptri, kita harus ingat dioptri itu harus F-nya harus dalam meter gitu ya, supaya 1/f ini menjadi dioptri. Untuk gitu. Nah, sekarang kita langsung ke persamaan ini lagi. Tapi sebelum kita masukkan data-datanya, kita harus ingat ini objeknya tentu saja bernilai positif gitu ya. Tapi karena bayangannya, bayangan yang dibentuk kacamata berada di tempat atau di ruang benda, ini kan ruang benda untuk lensa, karena bendanya di sini. Maka bayangan ini berjarak negatif gitu ya.
kita sebut sebagai bayangan maya. Ini bayangan maya, maka jaraknya bernilai negatif. Oleh karena itu, SI adalah negatif 100 cm. Saya tulis ulang 1/f sama dengan 1/25 cm ditambah 1/-100 cm gitu ya. Ini satuannya masih dalam centimeter ya. Kenapa minus? Saya ingatkan sekali lagi karena bayangannya di ruang bedah gitu atau di depan lensanya. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi 4 dikurang 1. Maka 1/f itu sama dengan 3/100. Nah, sekarang kita sudah dapat nih data untuk daya lensa. 1/f sama dengan 3/100. Tapi ingat ini 100 cm gitu ya. Karena data-data yang saya masukkan dalam cm. Supaya dalam satuan dioptri, maka kita ubah ke satuan meter. Maka 3/1 meter. Kan sama dengan 3 dioptri. Oke, berarti kita sudah mendapatkan satu pernyataan yang benar, yaitu pernyataan eh, nomor 1 gitu ya. Ini pernyataan yang benar. Lalu sekarang kita tinggal cari jarak fokusnya berapa. Maka F sama dengan 100 cm per 3. Berarti ini sama dengan 33,3 ya cm. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pernyataan berikutnya yang benar. Oke, baik. Sampai di sini dulu pembahasan soal nomor 1. Saya harap kamu paham. Kalau ada kesalahan, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Baik, ini soalnya. Saya bacakan. Sebuah rangkaian hambatan paralel, seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Lalu kita diminta menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Lalu besar daya listrik yang dihabiskan oleh hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai kuat arus dulu supaya nanti kita bisa mendapatkan besar daya yang diserap oleh atau terdisipasi oleh adanya hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Nah, sebenarnya ini cukup gampang ya. Kalau kita lihat ini rangkaian paralel, sehingga kita tahu ini tegangannya tidak terbagi. Ke sini 3 volt, sini juga 3 volt gitu ya. Kenapa? Karena titik-titik mereka sama. Titik-titik ini dan ini semuanya sama. Gitu ya, antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini sama. Gitu. Jadi tegangannya sudah diketahui, hambatannya sudah diketahui, berarti arus listriknya sudah diketahui. Berarti untuk R yang 3 ohm ini, kita misalkan ini adalah I1, dan yang ke sini I2, 1 berarti V per R, gitu ya. Ini sama dengan 3 per 3, sama dengan 1 ampere, begitu. Jadi cukup gampang ya. Berarti ini sama dengan berapa? 3 volt per voltnya tidak perlu saya tulis. 6 ohm. Ini sama dengan setengah ampere gitu. Nah, sebelum lanjut saya akan coba sedikit berlama-lama. Ini juga bisa kamu buktikan dengan hukum Kirchhoff ya, dengan membentuk sebuah loop di sini, begitu. Nah, menurut hukum Kirchhoff tentang tegangan, jumlah tegangan
mohon maaf, jumlah penaikan tegangan sama dengan jumlah penurunan tegangan. Apa itu penaikan tegangan? Jadi misalnya kalau loopnya bergerak searah jarum jam, berarti ke arah sana itu penaikan tegangan untuk di sini, di baterainya. Lalu ke sini, apakah penurunan atau penaikan? Kita lihat aja. Di sini lebih positif dibandingkan di sini. Maka ini disebut penurunan tegangan. Maka bisa kita tulis eh, dari loop ini, penaikan tegangan 3 volt ditambah minus eh, penurunan tegangan yaitu I2 dikali R2 3 ohm itu sama dengan 0. Ya. Jadi jumlah penaikan tegangan dengan penurunan tegangan itu sama dengan 0. Bisa disingkat sebagai sigma V sama dengan 0 gitu. Maka dari sini kita tuliskan kembali 3 dikurang I2 dikali R2 itu 3 ohm sama dengan 0. Maka I2 sama dengan 1 ampere gitu ya. Jadi sama dengan hasil yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, saya harap kamu juga bisa mencari tahu hasil ini dengan hukum Kirchhoff gitu ya, mengkonfirmasi kebenaran. Nah, sekarang arusnya sudah diketahui, yaitu 1 ampere dan setengah ampere. Sekarang kita mencari tahu, ini sudah, daya yang terdisipasi pada 3 ohm. Kita sebut sebagai P1 dan P2 begitu ya. Nah, sekarang mari kita ingat dulu apa itu daya begitu. Sebelum kita menentukannya, kita harus tahu. Daya listrik itu dirumuskan sebagai tegangan dikali kuat arus. Nah, karena kita bisa mengerjakan ini dengan satu variabel saja, begitu, kita bisa tulis ulang ini menjadi V itu kan adalah I dikali R ya, berarti I dikali R dikali I, gitu. Ini saya tuliskan supaya kamu punya banyak cara untuk mengerjakan ini. Nanti I kuadrat dikali R. Nah, sebenarnya V dikali bisa ya, berarti 1 ampere dikali V-nya 3 atau setengah ampere dikali 3. Bisa juga dengan cara I kuadrat dikali R. Jadi silakan nanti kamu pilih sendiri, itu tidak ada masalah. Nah, saya akan menggunakan yang ini saja, I kuadrat dikali R. Berarti P1, daya pada 3 ohm adalah I yang mengalir pada 3 ohm, 1 ampere, kuadrat, dikali 3 ohm. I sama dengan 3 watt. Gitu ya. Nah, kamu bisa menggunakan V dikali I juga. I-nya 1 ampere, V-nya 3 volt. Jadi sama aja, 3 watt. Lalu untuk P2, setengah 1/2 ampere kuadrat dikali V-nya, mohon maaf V, R-nya 6 ohm kali 6 ohm. Ini 1/4 ampere dikali 6. 6/4 itu sama dengan 1,5 ya, 1,5 watt begitu. Nah, ini juga bisa kamu kerjakan dengan cara V dikali I. V-nya 3 dikali setengah. 3/2 sama dengan 1,5. Jadi ya sama aja gitu ya. Oke, ini sudah kita temukan. Ini juga sudah kita temukan. Baik, saya harap kamu paham pembahasan soal nomor 2 ini. Kalau begitu kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Ya, soalnya ketutupan oleh penggaris, kita geser dulu. Baik, sekarang kita bacakan soalnya. Bimetal pada suhu kamar tampak seperti gambar di bawah ini. Jika koefisien mulai panjang bagian A lebih besar dari koefisien mulai panjang bagian B, maka batang bimetal itu titik-titik gitu ya. Ada 4 opsi. Dia melengkung kemana gitu. Nah, untuk menjawab ini mari kita ingat kembali terkait pemuaian panjang.
Jadi pelengkungan bimetal ini berhubungan dengan muai panjang. Gitu. Data yang kita ketahui adalah koefisien muai panjang A itu lebih besar dari koefisien muai panjang B. Nah, pemuaian panjang bisa ditulis delta L itu uh, sebanding dengan panjang awal dikali koefisien muai panjang suatu benda dikali dengan kenaikan suhunya. Sekarang mari kita lihat, kalau ini dipanaskan atau didinginkan, maka mereka akan mengalami perubahan suhu yang sama, gitu ya. Ini sama. Lalu panjang awal mereka kalau kita lihat sama juga. Berarti yang mempengaruhi mereka tambah panjang atau tambah pendek adalah alfa mereka, begitu. Nah, sekarang mari kita lihat kalau dipanaskan atau suhunya naik. Kalau suhu uh, dinaikkan, apa yang terjadi? Kalau suhu dinaikkan, maka delta L si A akan lebih besar dari delta L si B. Kenapa? Karena uh, alfanya lebih besar, begitu. Maka panjang akhir si A akan lebih besar dari panjang akhir si B, begitu ya. Panjang akhir adalah panjang awal ditambah uh, pertambahan panjang, gitu. Walaupun panjang awal mereka sama, tapi kan pertambahan panjangnya lebih besar si A, maka panjang akhir si A lebih besar. Nah, kalau panjang akhir si A lebih besar, maka akan melengkung kemana? Berarti tentu saja akan melengkung ke atas karena si A harus lebih panjang, gitu. Jadi kurang lebih saya coba gambarkan. Dia akan melengkung ke arah, ya mudah-mudahan gambar ini tidak terlalu jelek ya. Saya coba ulangi menggambarkan. Dia akan melengkung ke arah B. Ya, ternyata tidak sama. Tidak sama, tidak. Tidak ada bedanya maksud saya. Oke, saya tidak ada keahlian seninya. Oke, ya, misalkan saya seperti ini. Ini A, ini uh, logam B. Kita lihat si A tentu saja lebih panjang ya dari gambar ini. Jadi kalau dia lebih panjang, dia akan melengkung ke arah yang lebih pendek. Nah, tentu saja kamu tahu sekarang sebaliknya. Kalau suhunya diturunkan. Kalau suhunya diturunkan, apa yang terjadi? Delta L, ini kan penyusutan ya. Maka delta L akan bernilai negatif. Apa artinya negatif? Maka delta L-nya semakin pendek. Bukan delta L-nya semakin pendek, mohon maaf. Panjangnya semakin pendek. Dia menyusut. Nah, eh, yang mengalami penyusutan paling besar siapa? Ya tentu saja si A. Kenapa? Karena si A memiliki alfa yang lebih besar. Maka dari sini kita dapatkan delta L si A tetap lebih besar daripada delta L si B. Gitu ya. Tapi ingat delta L-nya kali ini minus atau dia menyusut, memendek. Maka LA itu lebih pendek daripada LB saat didinginkan. Jadi si B lebih panjang. Karena si B lebih panjang, apa yang terjadi? Maka akan melengkung ke arah si A di metal ini. Jadi pelengkungannya ke arah si A. Hanya lebih pendek dibandingkan B. Gitu. Nah sekarang mari kita lihat dari opsi jawaban yang diberikan. A melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan. Melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan. Benar ya, melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan. Melengkung ke atas jika suhunya dinaikkan. Oke, ini berarti benar. Oke, kita sudah langsung menemukan jawabannya. Berarti opsi jawabannya adalah bagian A. Kita coba baca bagian B sampai D. Melengkung ke bawah jika suhunya dinaikkan. Salah ya. Berarti B sudah tidak benar. Bagian C melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan. Ya benar. Dan D melengkung ke atas jika suhunya dinaikkan. Nah, C dan D juga benar ternyata. Begitu. Nah, tapi saya pikir yang dimaksud soal ini adalah uh, semua kemungkinannya berarti yang paling benar itu bagian A, gitu ya.
Baik, saya harap kamu paham pembahasan soal nomor 3 ini, sehingga kita bisa lanjut dulu ke nomor 4. Mari kita bacakan soalnya. Sebuah benda bergerak pada sebuah ruang satu dimensi. Nah, ini sedikit aneh ya. Ruang satu dimensi dalam fisika itu bisa kita misalkan seperti itu. Dengan energi potensial V ditunjukkan pada gambar. Ini ada grafik. Energi mekanik benda adalah 6 joule gitu. Nah, ini pada gambar ini energi potensial benda itu pada X sama dengan 8 meter adalah 6 joule. Nah, sekarang kita ditanyakan energi kinetik di titik eh, X sama dengan 2 meter sama dengan berapa joule gitu. Nah, ini terkait energi mekanik ya, energi mekanik dan kekekalan energi mekanik gitu. Nah, supaya kita tahu berapa energi kinetik di kita misalkan ini adalah 4, maka ini adalah 2 ya, 2 meter. Supaya kita tahu berapa energi kinetik di sini, maka kita harus tahu energi potensial di sini berapa. Gitu. Mengapa seperti itu? Karena dari hukum kekekalan energi mekanik kita tahu energi mekanik itu konstan. Artinya energi mekanik sistem ini harus sama dengan 6 joule selamanya, begitu. Nah, walaupun ini keadaan yang sangat ideal ya, sangat sulit terjadi di keadaan nyata, maka kita akan tuliskan energi mekanik itu sama dengan energi mekanik di X sama dengan 2 meter. Berarti sama dengan energi potensial. Saya tulis V aja ya. V di 2 meter ditambah energi kinetik di 2 meter. Begitu. Maka energi kinetik di 2 meter itu sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial di 2 meter gitu. Nah, energi mekaniknya sudah diketahui, maka tugas kita sekarang adalah mencari energi potensial di titik X sama dengan 2 meter gitu. Bagaimana caranya dengan menganalisis grafik ini? Nah, kita tahu bahwa energi potensial itu didefinisikan sebagai massa dikali percepatan gravitasi dikali eh, ketinggian. Dalam hal ini ditulis sebagai X gitu ya. Maka M dikali G itu sama dengan V dikali dibagi X. V-nya 6, kita lihat yang bertepatan dengan 8 meter. Sehingga Mg itu sama dengan 6 per 8 gitu ya. 6 joule per 8 meter. Itu adalah Mg. Nah, untuk apa ini? Untuk menentukan berapa eh, energi potensial di titik 2 meter. Maka dari sini bisa kita simpulkan energi potensial di X sama dengan 2 meter itu sama dengan Mg dikali X yang mana di X 2 meter gitu ya. Mg-nya adalah 6 per 8 joule per meter dikali 2 meter. Berarti 12 per 8 ya. 12 per 8 meter per meter berarti ya 12 per 8 joule. Nah, sekarang kita sudah punya nilai energi potensial di X sama dengan 2 meter. Sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan kita yang ini. Begitu. Sekarang kita coba kerjakan. Dari sini, kita tuliskan ulang energi kinetik di X sama dengan 2 meter. X2M sama dengan ini ya. Sedikit saya ganti simbolnya. Saya harap kamu tidak protes. Berarti energi mekanik totalnya 6 joule dikurang 12 per 8 itu sama dengan berapa ini ya? Sama-sama dibagi 4, 3 per 2 ya. Dikurang 3 per 2 joule. Nah, ini berapa ini? 2, 12 dikurang 3. 12 kurang 3 itu adalah 9.
9/2 Joule, itu sama dengan 4,5 Joule. 4,5 Joule ya. Nah, apakah ada di opsi jawabannya? Ya, di opsi jawaban bagian B. 4,5 Joule. Nah, di opsi jawaban tidak tulis Joule lagi ya, karena di sini sudah ada Joule. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal nomor 4. Saya harap kamu paham. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar grafik. Jika kalori jenis S, nah grafik ini ternyata terkait S ya. Di sini tidak ada keterangan. Setengah kalori per gram kali derajat Celcius. Kalori per S adalah 80 kalori per gram. Dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Serta massa awal S adalah 100 gram. Maka jumlah kalori yang diperlukan pada proses A sampai D adalah gitu. Nah, baru kita ingat kembali. Di sini terjadi dua hal, yaitu perubahan wujud dan perubahan suhu. Dari A ke B, ini terjadi perubahan suhu. Ini perubahan wujud. Nah, C ke D ini terjadi perubahan suhu. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah perubahan suhu air. Di sini terjadi perubahan suhu S, gitu ya. Jadi awalnya ada S di titik A, suhu awalnya 5 derajat Celcius. S ini diubah suhunya sampai 0 derajat Celcius. Jadi di B masih S. Kemudian S ini di titik B perlahan-lahan mencair gitu ya. Terjadi perubahan wujud. Di sini ada es dan air. Sampai di C semuanya sudah jadi air. Nah, air ini masih 0 derajat Celcius gitu. Jadi es dan air pada titik ini, B dan C, suhunya sama 0 derajat Celcius. Karena pada saat perubahan wujud itu tidak terjadi yang namanya kenaikan suhu atau perubahan suhu gitu. Dari C ke D itu terjadi perubahan suhu air dari 0 sampai 60 derajat Celcius gitu. Nah, mari kita ingat kembali kalor untuk perubahan wujud. Saya tulis K untuk wujud itu sama dengan massa dikali kalor lebur atau kalor uap atau kalor apapun ya yang berkaitan dengan perubahan wujud. Sementara kalor untuk perubahan suhu itu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu gitu. Nah, sekarang berarti bisa kita simpulkan yang merupakan perubahan wujud hanya dari B ke C. A ke B dan C ke D itu adalah perubahan suhu. Sekarang bisa kita tuliskan Q dari A ke D itu sama dengan kalor dari A ke B ditambah kalor dari B ke C tambah kalor dari C ke D. Nah, ingat A ke B itu adalah perubahan suhu, maka massa dikali C. Nah, ini C siapa? Kalor jenis siapa? Karena dia adalah S dari A ke B, berarti ini adalah CS dikali delta T. Nah, delta T siapa? Delta TS ya, bukan air. Ditambah B ke C itu adalah perubahan wujud, maka persamaannya adalah massa dikali kalor lebur, karena S-nya sedang melebur. Ditambah C ke D itu adalah perubahan suhu. Suhu siapa? Suhu si air, maka massa dikali C air dikali delta T air. Nah, kenapa massanya saya tulis hanya M saja bukan massa S dan massa air? Nah, kita lihat di sini yang menjadi air adalah S itu ya, gitu. Jadi massa mereka sama. Sekarang kita tinggal masukkan data-datanya. Massa mereka adalah 100 gram dikali kalau jenis S sama dengan 0,5. Oke, ini saya tidak tuliskan satuannya ya. Kenapa? Karena ini semuanya seragam dalam kalori, dalam gram, dan dalam derajat Celcius. Dikali kenaikan suhu S adalah dari -5 ke 0. Berarti 0 dikurang -5 sama dengan 5 derajat Celcius gitu. Ditambah massa 100 dikali kalor lebur sama dengan 80. Tambah massa 100 dikali C air 1 ya, kalor jenis air 1. Dikali delta T air adalah 60 derajat Celcius dari 0 ke 60. Ya, saya kasih kurung biar
Enggak salah. 100 kali setengah itu 50 kali 5, 250. Satuannya kalori ya. Ditambah 100 kali 80 sama dengan, maaf, 8.000. Tambah 100 dikali 60 kali 1 sama dengan 6.000. Maka ini adalah 14.250 dan satuan akhirnya adalah kalori. Oke, saya harap kamu paham untuk soal nomor 5 dan kita bisa lanjut dulu ke soal berikutnya. Nomor 6 ini terkait bandul matematis. Mari kita baca soalnya. Perhatikan gambar bandul matematis berikut ini. Ada bandul dari A ke C itu 10 cm. Lalu titik keseimbangannya adalah titik B. Gitu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 sekon. Tentukan amplitudo bandul. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh yang ditempuh oleh bandul. Nah, simpangan ini diukur dari mana? Diukur dari titik keseimbangan ini, titik kesetimbangan. Berarti jarak terjauh dari titik kesetimbangan adalah 5 cm. Boleh ke sana, nggak boleh ke sana. Sehingga amplitudonya adalah 5 cm. Gitu. Jadi amplitudo sama dengan 5 cm. Sudah ketemu ya? Sekarang frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi getaran adalah jumlah getaran dalam selang waktu. Saya tulis sebagai waktu saja ya. Nah, bisa disingkat sebagai N per T gitu. Berapa jumlah getaran yang terjadi? Dikatakan dari A ke C sama dengan 0,2 sekon. T-nya 0,2 sekon. 0,2 sekon. N-nya berapa? N-nya adalah A ke C itu sama dengan setengah getaran. 0,5 sekon. 0,5 sekon. 0,5 getaran. Mohon maaf. Kenapa 0,5 getaran? Satu getaran penuh adalah dari A ke B ke C ke B kembali ke A lagi. Sehingga kalau hanya dari A ke B ke C itu sama dengan setengah getaran. Maka kita temukan frekuensi sama dengan 0,5 per 0,2 sekon. Ini sama dengan 5 per 2 sekon. Ini sekon saya tulis ya, biar nggak kayak 5. Ini sama dengan 2,5 per sekon. Nah, 1 per sekon ini sekon, sama dengan hertz. Sehingga bisa ditulis sebagai 2,5 hertz merupakan satuan untuk frekuensi. Gitu. Jadi frekuensi dari getaran bandul itu adalah 2,5 hertz atau 2,5 per sekon. Artinya terjadi 2,5 getaran dalam setiap 1 sekon. Oke, baik. Nomor 6 sudah selesai. Saya harap kamu bisa mengerti dan paham. Sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya, nomor 7, soal terakhir. Kita bacakan soalnya. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Energi yang diserap oleh hambatan 3 ohm selama setengah menit adalah, ini yang 3 ohm, berapa gitu ya energi yang diserap. 3 ohm ini energi yang diserap berapa dalam setengah menit gitu. Sebelum kita mengerjakan, kita ingat dulu energi itu. Misalnya kita singkat sebagai E. E itu apa? Energi listrik. Nah, daya listrik kalau kamu masih ingat adalah energi per satuan waktu. Maka di sini bisa kita tuliskan energi sama dengan daya dikali waktu. Daya adalah eh, tegangan dikali kuat arus, berarti ini dikali waktu gitu ya.
Nah, tegangan adalah I per R, sehingga ini bisa kita tulis sebagai I per R. Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas juga ya, dikali T. K ini, eh, mohon maaf, kok I per R ya. I dikali R. Ya, saya sering kebalik. Di I kuadrat dikali R dikali T. Nah, kita bebas menggunakan yang manapun. Sama aja. Mau yang ini atau yang ini. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang sudah kita miliki. Gitu. Dari soal kita sudah memiliki waktu. Berarti T-nya nggak perlu kita cari tahu, sudah ada. R-nya juga sudah ada. Berarti sekarang kita tinggal cari I. Gitu ya. I, pertanyaannya sekarang adalah I berapa? I di 3 ohm itu berapa? Gitu. Oke, saya pikir kita butuh mengingat kembali hukum Kirchhoff. Di soal sebelumnya yang kita bahas tadi, sudah kita singgung juga sebenarnya. Sekarang mari kita coba sederhanakan, apa namanya, gambar ini menjadi sebagai berikut. Jadi hambatannya kita jadikan satu. Nah, hambatan pengganti ini berapa? Tinggal kita cari dari sini. Ini kan paralel ya. Ini 5 ohm dan ini juga 5 ohm. Berarti 1/RP sama dengan 1/5 ditambah 1/5. 2/5. Maka RP-nya sama dengan 5/2 ya. Berarti ini sama dengan 5/2 ohm. Ini 3 volt, ini 2 volt. Nah, tujuan saya menyederhanakan ini adalah supaya kita tahu berapa sih arus yang mengalir di sini. Gitu. Kalau kita tahu berapa arus yang mengalir di sini, nanti kita bisa menentukan arus yang mengalir di 5 ohm dan di 3 ohm dan 2 ohm. Gitu. Nah, dari sini kita bisa gunakan hukum Kirchhoff untuk menentukan arus yang mengalir. Misalnya loopnya seperti ini. Maka menurut hukum Kirchhoff, kenaikan tegangan sama dengan penurunan tegangan. Berarti 3 volt tambah 2 volt itu kenaikan tegangan ya, karena kita mengambil arahnya ke sana. Sama dengan I-nya kemana? Berarti I-nya ke sini. I dikali 5/2 ohm. Di, I sama dengan 2/5 dikali 5. Sama dengan 2 ampere. Jadi, ya saya coba hapus dulu ini ya. Saya hapus ulang biar jelas gambarnya. Jadi, mohon maaf ini salah tadi arahnya. Ini arahnya ke sini. Ini sama dengan 2 ampere. Begitu. Nah, setelah kita dapat 2 ampere, kita bisa menentukan arus yang mengalir ke sini dan ke sana. Menurut hukum Kirchhoff tentang arus, 2 ampere ini akan terbagi. Kita misalkan ini I1, ini I2, gitu ya. Jadi 2 ampere itu sama dengan I1 tambah I2. Nah, secara sekilas kalau kamu lihat I1 dan I2 ini pasti sama. Kenapa? Karena ini 5 ohm, ini juga 5 ohm, 2 tambah 3 ini kan seri. Nah, bagaimana membuktikannya dengan hukum Kirchhoff? Ya, kita tinggal tuliskan ulang gitu. Eh, kita buat loop, atau sebelum membuat loop kita gambarkan ulang ya. Ops, itu. Ini 5, ini 2, ini 3. Nah, kita coba buat arahnya ke sana. Tidak masalah ya. Jadi, arah arusnya ke sana. Menurut hukum Kirchhoff tentang tegangan, maka karena ini lebih positif, ini negatif,
Ini negatif, ini positif. Berarti yang di 5 ohm ini terjadi penurunan tegangan. Berarti minus 5 kali I, tadi kita sebut sebagai I1 ya. Ditambah I2 dikali apa namanya? 3, 3 ohm ditambah I2. Lihat pada 3 ohm dan 2 ohm ini yang mengalir adalah I2 dikali 2 ohm. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan menjadi 5I1 tambah 5I2 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita langsung lihat ya sebenarnya ya. I1 sama dengan I2 gitu. Jadi ini hanya penelitian. Sebenarnya sudah terlihat jelas tadi ini 5 ampere, 5 ampere, 5 ohm, ini 5 ohm, 2 tambah 3, sehingga arus yang mengalir harusnya sama gitu ya. Nah, karena sama, tentu saja kita tahu karena pembagiannya sama, ini 2 ampere berarti secara logika ini harus sama dengan 1 ampere dan ini juga 1 ampere gitu ya. I2 juga harus sama dengan 1 ampere. Nah, dari mana kita bisa membuktikan ini? Ya, tinggal kita gunakan ini gitu. Nah, ini saya coba perpanjang lagi. Karena I1 sama dengan I2, maka 2 ampere itu sama dengan 2 I1 atau 2 I2 gitu ya. Ini saya perpanjang sini. Maka 2 I2 sama dengan 2 ampere. Maka I2 sama dengan 1 ampere. Oke. Nah, kalau kamu sudah paham, kamu bisa langsung mengerjakan sebenarnya. Tidak perlu berpanjang lebar seperti saya. Saya memang hobinya panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa arus yang mengalir di 3 ohm gitu sama dengan 1 ampere. Maka dayanya sama dengan daya di 3 ohm itu sama dengan, oke, kita nggak perlu menghitung daya lagi ya, langsung ke energi saja. Energinya sama dengan di 3 ohm. I-nya 1 pangkat 2 dikali R-nya 3 ohm dikali T. T-nya dalam sekon ya. Di soal dituliskan itu setengah menit. Setengah menit itu adalah 30 sekon. Dikali 30. 1 kali 3 kali 30 sama dengan 90 joule. Gitu. Oke. Nah, pada soal nomor 7 ini saya sedikit panjang lebar ya. Walaupun sebenarnya soalnya ini bisa sangat sederhana. Mungkin kamu punya cara yang lebih cepat. Nah, kalau kamu sedang mengikuti OSN, saya harap kamu tidak berpanjang lebar seperti ini. Ini saya gunakan hanya untuk membahas ya, supaya kamu paham konsep-konsepnya. Baik, berarti opsi jawaban yang paling tepat, kalau kita lihat, sorry, yang paling tepat adalah bagian D, 90 joule. Nah, sebenarnya sebelum kita mengerjakan, kita sudah bisa membuang dua opsi jawaban ya, A dan C. Karena satuannya watt. Energi kan satuannya joule gitu. Baik, demikian dulu pembahasan soal nomor 7 sekaligus akhir dari video ini. Saya harap kamu semakin paham setelah menonton video ini sampai di sini. Kalau ternyata ada kesalahan konsep atau perhitungan atau kesalahan yang lain, tolong diberitahu saya melalui kolom komentar. Dan kalau kamu suka, silakan like videonya. Dan kalau belum subscribe channel ini, silakan di subscribe untuk mendukung